Aku dapat laporan Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Hari ini lagi rame ketika polisi bilang nggak boleh live TikTok pada saat demo. Ada tentara, ini bukan mau polisi. Listio Sigit, the head of police in Indonesia. Tomorrow, bring the perpetrators to court. Do your fucking job. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini Mas DU mau berbelasungkawa ya. Tadi malam Mas DU udah bikin video shorts, tapi kali ini kita bikin video panjang. Ada beberapa topik yang mau kita bahas. Yang pertama tentang meninggalnya seorang ojek online ya, sudah dikonfirmasi meninggal dunia dari Gojek ya kalau nggak salah ya, mitra dari Gojek, dan dia ini merupakan korban dari bukan korban dari aksi demo guys ya. Kalau menurut Mas Dewi pribadi korban dari kengawuran polisi ya saat mengamankan demo 28 Agustus kemarin ya. Nanti ada videonya. Ini tayangnya agak lambat karena sebenarnya tadi malam bisa, Mas Dewa harus memilah-milah ya, harus disensor karena terkait dengan kebijakan komunitas, takutnya nggak boleh gitu ya di videonya dianggap pelanggaran seperti itu. Dan selain itu kita juga mau bahas tentang update tantangan debat dari Salsa Erwina ya terhadap Ahmad Syaroni, anggota DPR, di mana Salsa Erwina ini ada yang mencari keberadaan keluarganya seperti itu ya. Ada informasi bahwa ada orang yang mencari keberadaan keluarganya, alamat keluarganya ya, yang bertanya-tanya tentang keluarganya ya. Dan ini membuat Salsa Erwina sangat geram ya, walaupun dia ada di Denmark ya. Dia mengultimatum Ahmad Syaroni ya, sebagai anggota DPR RI, kalau sampai macam-macam, kalau sampai mengintimidasi keluarga dari Salsa Erwina, dan kalau sampai walaupun bukan Ahmad Syaroni, siapapun itu ya, entah itu pemerintahan, siapa saja yang berani mengintimidasi keluarga dari Salsa, maka Salsa tidak akan tinggal diam ya, seperti itu ya. Oke, selain itu kita juga akan membahas tentang pelarangan live streaming saat demo. Ini adalah aturan yang sangat kocak ya kalau menurut Mas DU ya. Oke, langsung aja ya gimana selengkapnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya, dengan Salsa Erwina ya. Let's go. Ini dia orangnya, dan ini dia ultimatumnya buat Ahmad Syaroni ya. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi
dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Mantap. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Halo teman-teman Ya, sedang... ini benar-benar puas ya Mas Dewi ya kalau lihat Mbak Salsa Erwina ini kalau ngerosting Ahmad Syaroni ya, dan benar-benar nggak berkutik Ahmad Syaroni ya, tanpa perlawanan ya, ibarat tinju itu udah TKO guys ya. Jadi udah kena pukul, udah limbung gitu ya Ahmad Syaroni ya, udah sempat apa namanya gele-gele gitu kalau orang Jawa bilangnya. Ini dengan video ini langsung dipukul KO ya Ahmad Syaroni ya, langsung tepar. Udah nggak berkutik lagi ya. Tapi ternyata yang dihajar sama Salsa Erwina bukan hanya Ahmad Syaroni ya. Nanti juga Deddy Sitorus kena tuh ya, yang ngatain apa rakyat jelata ya, rakyat jelata. Sedangkan Mas Syaroni kan jargonnya tolol ya. Kesalahan besar nih Ahmad Syaroni yang ngomong tolol nih ya. Yang dimana rakyat merasa tersinggung ya, tentu saja termasuk Mas DU. Dan diwakilkan oleh Mbak Salsa Erwina ini mantap banget ya. Ini serangan balik yang sangat luar biasa dari Mbak Salsa Erwina, luar biasa ya. Oke, coba kita lanjut ya. Kita dengerin lagi. Sorry. Tanah Air, Bukan aku yang mau ini. kasih update. Jadi 18 jam Ini masih di-skat lagi nih. orang-orang di KPK yang mau bener-bener memberantas korupsi di Indonesia. Kalian semua hebat, kalian semua adalah pahlawan bangsa dan aku salut banget sama kalian. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syaroni lagi nih manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan laporan dulu lah sama ketua partai. Iya. Otaknya di mana nih orang gitu ya. Udah jelas laporan ke ketua partai biar apaan? Biar dihilangin barang buktinya. Biar apa? Biar disupport, biar saling disembunyiin kalian sesama pegawai Kayak kemarin partai. tuh. Nih ya, kita bayar orang ini 104 juta per bulan buat memperjuangkan teman-teman separtainya, bukan buat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun karyawan DPR yang berani-berani pengen terus melanggengkan korupsi di Indonesia, siap-siap aja kita pecat kalian. Ingat nih ya, Ahmad Syaroni dari Nasdem, jangan pernah pilih orang ini, jangan pernah pilih partai ini lagi. Mantap ya, itu yang paling penting ya. Kalau udah kelihatan ada wakil rakyat yang nggak beres, ya itu caranya sudah jangan pilih lagi. Itu cara yang paling bisa kita lakukan ya. Cara-cara yang lain ya sayangnya kan kita tahu sendiri ya. Demo dihajar polisi ya nggak. Mau intinya susah ya kan. Satu-satunya cara yang masih bisa kita lakukan secara langsung adalah pada saat pemilu nanti ya. Ini tadi kan Syaroni udah KO nih ceritanya ya. Jadi udah juaranya udah Salsa Erwina gitu kan. Woi, rame ya. Tapi Salsa Erwina balik lagi nih ceritanya. Bentar, tambahin lagi. Dul. Dia udah KO, si Syaroni udah KO nih. Mau duduk gini sikat lagi. Udah cukup ya.
Bahaya. Oke, kita ganti ya, roasting yang lain lah. Nih, Deddy Sitorus. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo, kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia. Nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsi. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini nih gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Iya, ngomong-ngomong Pak Deddy Sitorus ini nggak terlalu terkenal ternyata. Beliau dari PDIP Mbak Salsa ya. Ini dari partai PDIP. Namanya Pak Deddy Sitorus. Deddy Sitorus. Wah, kena juga tuh. Hajar yang ngomongin kita rakyat jelata. Oke, memang rakyat jelata, tapi gini. Ini kita perlu orang-orang seperti Salsa Erwina sebanyak-banyaknya ya. Mencerahkan masyarakat. Udah dengan nggak bisa ya dengan cara yang lembut lagi, dengan cara yang standar-standar. Harus dengan cara yang ekstrim seperti ini ya. Ngomongnya udah ceplas-ceplos ya. Kita itu bosnya, mereka itu karyawan kita. Ini selalu diulang-ulang oleh Kak Salsa Erwina ini ya. Dan Mas Dewi pun hari ini udah nancep nih. Oh iya, aku bosnya, mereka karyawan kita. Enak banget ya. Apalagi tadi ya kita ngomongin kasus polisi ngawur ya, tindakannya ke pendemo misalnya. Yang karyawannya yang mana? Yang bosnya yang mana? Ayo. Polisi itu karyawan kita loh. Tapi selama ini gimana? Petentang-petenteng kan kalau ngadepin masyarakat, ya enggak? Nah, ini kita perlu punya orang sebanyak-banyaknya seperti Salsa Erwina ini ya, mencerahkan. Mantap, terima kasih Kak Salsa Erwina ya. Oke, kita lanjut dengan aturan yang sungguh kocak. Nah, ini berawal dari ini nih. Iya, saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya
mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, gitu. Pak, saya Ya. lebih dari pikiran. Saya mau tanya, mungkin saya juga genset ya pengguna media sosial dan ini juga keresahan saya gitu. Jadi saya mau tanya, kira-kira ada nggak sih kayak varian dari pemerintah yang misalnya membuat satu pintu nih? Ya, intinya pemerintah ini melalui wakil menteri Wamenkomdiki ya, itu mau memanggil TikTok dan Meta katanya. Ya pokoknya orang-orang petingginya medsos ya, nggak tahu YouTube juga nggak ini ya. Ini konyol banget ya. Sehubungan dengan demo kemarin, demo yang tanggal 25. Jadi katanya gara-gara demo tanggal 25 itu banyak konten provokatif seperti itu ya. Banyak yang ya tapi nggak tahu. Ini kita nyikapinya gimana? Kalau kita kan lihat ini malah jadi suuzon ya. Kok kenapa emangnya kenapa apa yang ada di TikTok sama kan udah dari dulu seperti itu ya di medsos ya. Ya namanya di medsos ya adalah mungkin berita yang agak berlebihan dikit ya, lebih dikit. Kalau bikin judul itu cuman nggak cuman pemain medsos tuh nggak cuman netizen aja. Ya mohon maaf nih, media mainstream juga kadang-kadang ya bikin judul namanya pengen biar menarik gitu ya. Tapi kan yang penting isinya juga masih nggak terlalu jauh dari ini ya, dari judulnya, dari thumbnailnya seperti itu ya. Nggak 100% hoax gitu. Kalaupun hoax kan juga bisa ditindak kan. Orang yang merasa dirugikan dari kabar hoax tersebut kan masih bisa lapor polisi. Ya nggak, ngapain pakai pembatasan segala atau dipanggil tuh TikToknya sama Metanya atau bahkan mungkin nanti YouTube sama X ya. Ini apa ini? Apakah bentuk dari pembungkaman? Kenapa ini pemerintah ikutan intervensi ini di medsos ini ya? Dan selanjutnya juga dari kepolisian. Ini lihat nih, lucu banget. Mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Nggak boleh katanya. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau nggak salah itu berharap ada gift ya, gift ya, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya kami berharap ini tidak terjadi lagi. Kemarin sudah kami sampaikan, kami melibatkan berbagai stakeholder dalam penanganan para pihak yang diamankan kemarin. Nah tolong sama-sama kita jaga, dan kepada rekan-rekan kami yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat besok, ini mohon juga kita bekerja sama menghindari pihak-pihak lain yang ingin mencoba memanfaatkan situasi, alasan aja masuk tanda kutip menyusup yang membuat nama menjadi tidak baik bagi para pihak yang tadinya sudah berkomunikasi aktif dengan Polda Metro Jaya akan menyampaikan pendapat. Mengajak masyarakat. Iya, selalu ada demo, selalu katanya ada penyusup, kayak selalu ada, waduh, bosen kita dengarnya ya. Lalu soal larangan, imbauan tidak live TikTok. Lucu banget ya. Cuman kemarin pada saat demo tanggal 28 ini banyak yang mengeluhkan sinyal susah di area gedung DPR ya, depan gedung DPR ya. Wah, ini apakah ada kaitannya dengan himbauan ini ya? Ya, jangan-jangan diotak-atik itu sinyal ya, supaya nggak bisa live TikTok. Ya, ini kenapa nggak boleh live itu kenapa ya? Tapi diralat tadi bukan live TikTok aja, cuman live media sosial ya. Berarti semua itu ya dihimbau untuk tidak live. Kenapa emangnya? Takut kalau ada tindakan-tindakan yang kerekam kamera. Kita dengar ya pendapat dari netizen gimana nih dengan larangan ini ya, larangan yang kocak ini. Gua nggak bakal live TikTok kalau lu nggak mukul Nah. rakyat, apalagi sampai halang-halangin gua masuk ke DPR. Ya, lagian juga handphone gua, kuota gua berisik. Join live guys ya, join live. Cocok. Kita lihat, kasih tahu gua kalau anggota ada yang mukul rakyat. Oke, join live sekarang.
Gua nggak bakal live Betul. TikTok. Lanjut. Polisi menghimbau agar tidak live TikTok pada saat demo buruh 28 Agustus 2025. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa, kenapa seperti ini, dan mengapa harus seperti ini. Larangan live TikTok itu larangan dari mana, hukum dari mana, aturan dari mana, siapa yang mencetuskan, dan siapa yang melarang. Dan permasalahannya, akankah rakyat, netizen, menaati omongan polisi tersebut untuk tidak live TikTok? Saya rasa tidak Bodo akan amat didengar. ya. Kenapa? Karena polisi pun, pemerintah pun tidak pernah mendengarkan rakyat. Kalau kata polisinya alasannya apa? Karena supaya tidak memprovokasi. Apanya memprovokasi? Polisi udah tahu kok kalau dalam minggu ini akan ada demo. Intinya polisi sudah menyediakan semuanya, sudah mempersiapkan semuanya. Gedung DPR pintunya udah ditutup, udah dibeton, udah dikasih oli, udah diiniin, diituin. Ini nih maksud dan tujuannya itu apa sih? Mau membungkam masyarakat, mau membungkam netizen atau gimana? Terus tiba-tiba Komdiji turun tangan gitu, tiba-tiba Komdiji mau memanggil pimpinan TikTok dan Meta gitu untuk membungkam kita sebagai media digital. Gue bingung, sebenarnya kita ini negara demokratis, demokrasi, atau komunis? Atau apa? Takut media tersebar ke luar negeri kah? Udah kok, udah sampai luar negeri. Media luar negeri juga sudah menyiarkan demo-demo di Jakarta, sudah menyiarkan demo depan gedung DPR. Tolonglah, jangan mau terlihat bersih ketika memang sedang berada di daerah yang kotor. Rakyat itu sudah banyak merasa dieksploitasi, rakyat sudah banyak merasa diintimidasi, rakyat sudah banyak merasa tidak didengarkan. Lalu sekarang mau dibungkam? Handphone siapa, kuota siapa, akun siapa, yang larang siapa, apa haknya? Ada aturannya kah kalau demo nggak boleh live? Ada aturannya kah kalau demo tidak boleh disiarkan? Ada aturannya kah kalau demo tidak boleh dipublikasikan? Ada aturannya kah kalau demo kita tidak boleh bermedia digital? Atau ada undang-undangnya kah? Atau hanya nggak mau terlihat bobrok di depan negara lain, di depan mancanegara? Atau mau menutupi sesuatu, takutnya ada polisi yang kesulut emosi terus jadi mukul siapa gitu, takut terekam kamera kah? Saya bertanya dengan nada serius. Aturan apa, undang-undang apa, pasal apa, perdata kah, pidana kah, tertulis kah? Jika merasa negara ini bersih dan jika merasa negara ini sedang baik-baik saja, ngapain takut? Nggak usah takut. Nggak ngasih makan rakyat, nggak mengayomi rakyat kok ngatur. Kalian itu loh setiap hari terima makan, terima gaji dari rakyat. Harusnya kalian yang nurut sama rakyat. Harusnya rakyat yang ngatur kalian. Kok ini malah kalian yang ngatur orang yang ngasih kalian makan? Kenapa sekarang semua-muanya dilarang sama negara? Semua-muanya dilarang sama polisi? Semua-muanya dilarang sama Komdiji? Dilarang sama Komnas HAM? Dilarang sama KPAI? Ini itu. Ngapain sih banyak-banyak peraturan? Blunder. Rakyat harus selalu menurut dengan kalian. Rakyat harus selalu sabar dengan kalian. Tapi apa timbal balik kalian? Yang katanya wakil rakyat, yang katanya mengayomi masyarakat, apa yang dilayani? Apa yang diayomi? Nge-live TikTok aja kok dilarang? Setakut itukah? Gak masuk akal gitu, bener-bener gak masuk akal di logika saya sebagai orang awam, sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat jelata, gak masuk akal banget ya, apa hubungannya demo lalu dilarang untuk nge-live itu apa hubungannya? Setakut itu kah? Senggak mau terlihat kotor itu kah? Senggak mau terlihat berantakan itu kah? Atau apa? Jelaskan, karena kalau hanya takut terprovokasi atau hanya agar supaya tidak terprovokasi, apa yang terprovokasi? Demo itu sudah pasti ada tanggal 28 Agustus. Demo kemarin 25 Agustus pun sudah tahu akan ada, makanya sudah dipersiapkan. Demo buruh pun sudah tahu akan terjadi. Lalu apa yang terprovokasi? Apa yang diprovokasi? Tolonglah, negara Indonesia ini bukan komunis. Jadi jangan bertingkah seperti negara yang komunis. Mantap ya, jangan bertingkah kayak komunis ya. Yang hari ini lagi rame ketika polisi bilang nggak boleh live TikTok pada saat demo. Demo itu hak warga. Demo itu hak warga. Kekhawatiran bahwa pelajar ikut-ikutan karena iming-iming hadiah di TikTok, ya itu masuk akal. Karena mereka rawan dijadikan masa instan, dan kalau ada kerusuhan, yang paling rentan jadi korban. Jadi ya, perlindungan terhadap anak itu perlu. Tapi mari jujur, ketika publik merekam dan menyiarkan secara live, itu rasanya cara paling ampuh untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan aparat. Betul. Ada banyak tindak kekerasan yang dilakukan aparat yang bisa dibongkar karena ada rekaman HP dari masyarakat. Ya, betul. Jadi perlindungan perlu, ya setuju. Menjaga ketertiban luar biasa perlu. Tetapi aturan jangan justru membatasi hak warga untuk mengawasi. Karena dalam demokrasi, demo itu bukan cuma siapa yang berteriak di jalan, tapi soal bagaimana negara lewat aparatnya memperlakukan warganya, apakah adil dan manusiawi. Jadi kamera publik
harusnya jadi cermin, bukan justru malah dihindari dan membuat publik tidak bisa melihat secara lebih jernih. Yang hari ini lagi Ya, ini ramai sampai Mbak Najwa Shihab ikutan berkomentar ya. Merekam itu tadi adalah cara yang paling efektif ya untuk mengontrol ya, supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari aparat. Nah, itu poinnya. Ya, nyatanya seperti itu ya. Kejadian tadi malam buat almarhum Arfan ya, yang Afan kalau nggak salah namanya ya. Ya semoga husnul khotimah lah ya. Nah, itu kalau nggak ada yang rekam, itu kalau mungkin kita di zaman dulu sebelum aktif ya, kita pakai medsos, rekam video, mungkin bisa jadi kasusnya menguap ya, nggak ada yang tahu buktinya kayak gimana. Tapi hari ini hal itu sangat-sangat membantu supaya mata publik tahu persis ya tindakan kesewenang-wenangan dari aparat. Nah, itu ya. Bahkan hari ini pun ada buktinya jelas, belum tentu juga ya kasus ini nggak menguap ya. Ya, kita udah apalah kayak gimana. Polisi yang nangani propam ya. Nanti kita lihat di akhir video ya. Propamnya umumin ada 7 orang katanya yang ditangkap, diamankan oleh propam ya kan, anggota Brimob tuh yang nabrak almarhum Afan tuh. Tapi apakah ada jaminan kalau mereka itu benar-benar ditindak seperti sesuai harapan masyarakat Indonesia ya? Nggak tahu kita ya. Kepercayaan kita terhadap polisi itu udah setipis tisu guys ya. Karena aduh, nggak bisa ceritain lagi dah ya. Kita lanjut aja nih. Ini masih soal larangan. Driver ojol dikabarkan meninggal dunia setelah terlindas. Ini iya. Berita tentang itu tadi ya, driver ojol Mas Afan ya. Sekali lagi turut berduka ya. Kita mulai beritanya dari sini ya. Mobil baja Brimob. Itu gue tampilin sedikitnya aja, singkatnya aja. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, banyak seliuran di FYP, kalian cari aja sendiri. First of all, turut berduka cita, turut berbelasungkawa terhadap korban, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini jujur gue nggak tahu mau ngomong apa, mau opening kayak gimana, mau ngomong apa juga speechless. Jadi tadi gue lagi di luar gitu, terus tiba-tiba gue iseng buka TikTok gitu, tiba-tiba FYP gue isinya ada mobil Brimob berlapis baja, mobil Barakuda lah, mobil apapun itulah, pokoknya mobil Brimob berlapis baja. Itu menubruk driver ojol gitu ya. Dan bukannya berhenti, malah dilanjutin, dimajuin lagi mobilnya. Maksud gue gimana ya? Gue tahu itu pasti Brimobnya, supir Brimobnya tuh paniknya dapat banget. Gue tahu banget itu dia pasti panik karena dikerumunin sama masa pendemo gitu kan. Cuma maksud gue bisa nggak ketika lu udah tahu lu melindes sesuatu, ketika lu menginjak sesuatu itu diem, atau kalau misalkan lu emang takut turun dari mobil itu ya, lu takut turun ya, lu diem aja di mobil itu kan mobil lapis baja, itu kan mobil Barakuda, itu kan mobil lapisnya baja, lapis besi gitu. Maksud gue peluru aja bisa nggak tembus gitu, apalagi pendemo-pendemo yang cuman bawa bambu gitu, nggak bakal nembus gitu. Maksud gue lu berhenti dulu, nungguin tuh driver ojol diselamatkan dulu, dievakuasi dulu sama warga-warga di situ gitu. Biarin aja lu dikerumunin. Mau gimana? Lu salah, lu habis nubruk orang. Itu lu tubruk orang, bukan kucing. Sekalipun lu tubruk kucing aja tuh kucing mesti lu kubur. Ini udah sampai kejadian kayak gini, presiden, pemerintah, anggota DPR, siapapun itu yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, masih mau tutup kuping, masih mau menutup mata. Kebayang nggak itu polisi melarang kita untuk nge-live, melarang masyarakat, melarang untuk live TikTok semasa demo dan segala macam. Lihat, ada kejadian ini. Kalau nggak ada kamera yang ngerekam gimana coba? Ini kita tinggal lihat aja nih. Ini Brimobnya akan ditindaklanjuti atau beritanya hilang begitu saja. Coba kita lihat kemanusiaan pemerintah ada di mana. Ya, kita lihat benar nggak pemerintah ada di pihak rakyat. Sebenarnya gue yakin ya, kalau para pendemo yang turun ke jalan itu, gue yakin mereka udah tahu konsekuensinya masing-masing ya. Ada yang kena gas air mata, ada yang jadi korban, ada yang apa segala macam. Gue yakin mereka pasti tahu konsekuensi mereka demo itu apa. Tapi maksud gue dengan kejadian ini tuh bukan kejadian yang
yang bisa dilalui begitu aja gitu loh. Kayak lu abis menginjak sesuatu terus makin lu lanjutin gitu. Maksud gue kayak ya peri kemanusiaan lo nggak ada gitu, kayak humanity lo bener-bener nggak ada gitu, kemakan sama rasa panik lo, yang dimana panik itu timbul karena kesalahan lo sendiri, karena keteledoran lo sendiri. Ini mah jangan sampai abis hari ini 28 Agustus demo buruh, besok tanggal 29 demo ojol. Ini kalau pemerintah tidak segera bertindak, kalau presiden diem aja masih tetap mau tutup kuping, tutup mata, ini lebih memicu amarah masyarakat lebih dalam lagi. Gua nggak ngerti, ini tuh pemerintah emang bener-bener lagi mau ngetes rakyat apa gimana? Lagi mau ngadu nasib sama rakyat apa gimana? Kok kayaknya pemerintah tuh nggak berhenti-berhenti nantangin rakyat. Ini emang pemerintah minta nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya orang yang dalam Barakuda itu ya. Posisi udah ketabrak ya, sebenarnya nabrak itu udah bikin kita bertanya-tanya ngapain ditabrak kan. Sebenarnya itu ada jarak ya sebelum ditabrak guys ya. Itu kan harusnya bisa ngurangi kecepatan supaya nggak tertabrak ya. Oke, itu akhirnya ketabrak. Setelah itu sempat berhenti ya kan, sempat ya mungkin yang itu hampir kelindes gitu ya, karena tentunya kita nggak bisa tampilkan secara jelas gitu. Itu berhenti sejenak, habis itu lo ternyata gerak lagi, dilindes guys. Padahal kalau itu nggak dilindes mungkin nggak terlalu fatal akibatnya gitu. Mungkin udah luka-luka teman masih bisa lah diselamatkan seperti itu loh. Tapi dilanjutin lagi, dilindes lagi, itu yang sangat disayangkan ya. Duh, ini miris banget ya. Parah, ini sudah keterlaluan guys. Ojol yang terlindas oleh mobil Brimob dikabarkan meninggal dunia. Rakyat lagi yang jadi korban. Bagaimana nasib anak istrinya, nasib keluarganya? Capek kita Pak, sebagai guru pendidikan kewarganegaraan, menjelaskan kalau demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tuan dan puan mengatakan kalau negara kita demokrasi yang mana? Kalau rakyat yang harus selalu jadi korban. Padahal secara teoritis kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Rakyatnya meninggal dunia Pak. Mana kekuasaan yang dimaksud yang tertinggi di tangan rakyat itu yang mana sebenarnya? Mereka yang di demonya justru malah menunjukkan sikap-sikap yang tak seharusnya ditunjukkan. Yang satu yang bilang tolol malah pansos, cari perhatian karena diajak debat gak mau. Yang satu lagi dikritik joget malah dijawab dengan son horeg. Sementara rakyatnya sampai ada yang meninggal dunia. Siapapun yang menunggangi semua ini mau tanggung jawab. Ayolah, sampai kapan sih harus seperti ini? Sampai kapan seperti ini ya? Gue udah liat videonya, sampai sekarang masih gemeteran, dan gue cari beritanya ternyata sudah meninggal korbannya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan, buat kerabat yang ditinggalkan. Tadi malam pun Mas Deu bikin video sampai gemetar ya guys ya. Ini negara kagak bisa apa sehari kagak lucu. Tuh, kata Pak Polisi, kagak boleh live TikTok ama minta gift pas demo DPR. Elah, mengapa sih kagak boleh live TikTok pas demo? Takut ketahuan ya mukulin rakyat sipil? Iya. Atau takut ketahuan intel-intelnya? Iya. Ya, mungkin niatnya mencegah provokasi. Tapi kok malah jadi kelihatan banget keberpihakannya. Nih anggaran negara buat aparat gede nih. Maksud gue bisa kagak sih lu kagak ngurusin hal yang receh gitu. Yang namanya polisi itu harus mengawal demokrasi biar sampai ke pejabat. Ini malah ngelarang live TikTok sama minta gift. Ampun gue mah. Mengapa sih kagak boleh? Sombong amat. Nih gue kasih tahu ya. Mereka itu live TikTok beli kuota sendiri. Pakai uang sendiri. Kagak minta tunjangan komunikasi. Selain donatur dilarang atur lah. Giliran teman-teman sendiri live TikTok boleh loh. Berak. Berak. Oke, kita masuk ke demonya. Nah, demonya. Nanti momen kejadian yang kelindas itu ya mudah-mudahan nggak kehapus ya. Kita tampilkan ya.
Maksudnya kehapus otomatis sama platform medsos ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah ini ada emak-emak heroik nih, lucu nih. Di dalam coba. Lu ngapain di dalam, lo temennya di luar semua. Polisi diamuk nih. Di luar ini apaan ini? Apa gajinya kesana nih? Nanti di dalam, sekarang sini. Nyari apa lo? Makan makanan lo, tau gak? Makan dulu aja. Tuh lo. Kalau ada demo keluar. Kalau ada jalan itu lo diumumkan. Ya ada sabar-sabaran. Mudah-mudahan orang-orang ini ya doain semua. Dan demo doain, mudah-mudahan perutnya pada busuk. Amin. Mudah-mudahan perutnya pada busuk. Amin. Oh, polisi anjing. Kerjanya tentang-tentang doang. Kalau ada jalanan masa polisi itu buat di jalan. Di jalan gak ada namanya polisi, pada ngumpet semua. Di Indomaret ngapain mau ngutel apa? Di hari-hari mau ngutel apa? Habis disikat. Orang polisi kok di Indomaret. Polisi anjing. Oh gitu Bu? Ya iya, lu anjing tuh. Pakai baju polisi. Nah polisi harus bubarin itu. Ntar seminggu lagi nih kalau saya udah nyangkret. Lihat gitu pada mati semua. Ya, ini aksi heroik ya. Mumpung ingat ya, Mas Dew mau mengingatkan buat kalian ya. Barangkali ada yang emosi gitu ya, terus nulis di kolom komentar itu dengan kata-kata kasar, itu biasanya dihapus otomatis sama YouTube ya. Bukan Mas Dew yang menghapus ya, tapi dihapus otomatis oleh YouTube ya. Mohon maaf ya. Soalnya banyak tuh. Baru muncul kok hilang sendiri, Mas Dew juga bingung. Tadi perasaan ada yang komen kok hilang. Belum Mas Dew balas, tapi udah hilang duluan. Itu kalau ada kata-kata yang kasar, misalnya tadi ya, tol. Kalau ngomong gini mungkin biasanya nggak lolos masih. Tapi kalau di kolom komentar tuh biasanya otomatis dihapus sama itu. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat di kolom komentar, sebaiknya disensor aja. Mungkin kasih i-nya di bintang misalnya gitu ya. Nah, supaya nggak kehapus, bisa kebaca oleh semua orang ya pendapat dari kalian ya. Oke, kita lanjut dengan momen demonstrasinya ya. Masih ini ya. Nah ini ada ibu-ibu juga nih, minta aparat berhenti bertindak represif ya. Melerai antara massa dengan polisi ya. Mak berkuasa ini, mama berkuasa. Nah ini guys, kita masuk ke ini mama yang tadi lagi. Ya, sebelum ke kejadian Barakuda tadi ya, ini apa ini mama ini tadi lagi? Udah dikasih uang 50.000. Mantap nih mama nih. Siapa namanya nih? Viral nih mama nih. Bang, beliin aja bang. Udah beli nasi bungkus tuh. Ayo. Dari siang sampai malam muncul terus nih mak-mak ya. Oke, lanjut ke ini ya, kejadiannya ya. Ya. Alhamdulillah belum, nggak tahu nanti disensor nggak buat kalian. Nah. Tuh itu kelindes guys, posisi kelindes itu ya, itu kelindes ini ya, agak disensor ya. Tuh udah diem sejenak. Aduh, lanjut di lindes. Langsung dikejar tuh, langsung dikejar.
Itu langsung dibawa ya yang korbannya. Ini mohon maaf Mas DU pilih video yang agak ada di blur-blurnya ya, dari inilah.com. Terima kasih ya, kredit untuk inilah.com. Sumber video kita yang ambil tuh ada di atas ya, kita taruh di atas ya, sumbernya kalian bisa ikuti juga. Cuman sebenarnya kita punya Mas DU kan di TikTok itu ada banyak ya, ada yang tanpa di blur, kalian bisa cek sendiri lah di TikTok ya, ada yang nggak di blur itu ya, posisi ketabraknya pas ketabrak dengan jelas gitu ya, terus lalu dilindas. Cuman kalau ditampilkan di sini nggak mungkin lah Mas DU, nanti takutnya kena pelanggaran itu tadi ya. Tapi yang jelas ini cukup mewakili kan ya. Coba kita ulang, nonton sekali lagi ya, kalian biar jelas ya. Ini mobil barak, bentar ya, mobil barak udah datang tuh, itu nabrak tuh, terus ini nabrak posisinya, itu posisi di bawahnya itu lindas tuh ya. Ini lagi ya, terus tuh mungkin sempoyongan agak jatuh terus ketabrak, terus dilindas. Yang nonton pun histeris ya. Langsung sebagian ngejar, sebagian nyelamatin korban ya. Ini momen pengejaran mobil Brimobnya ya, dikejar nih, kata-katain juga, tetap nggak mau berhenti ya. Seperti yang dibilang tadi ya, itu mobilnya mobil aman, dipukulin pun kayaknya nggak ini ya, nggak bakalan pecah ya. Kenapa harus dilindas gitu loh? Gila ya. Kita lanjut. Aman ya, biadab. Itu ojol lu lindes. Bubarin demo sih, bubarin demo, itu ojol lu lindes. Bisa-bisanya gue gak ngerti lagi Polisi tidur aja, kita lewatin pelan, kita lindesnya pelan. Astaga, gak ngerti gue dah. Mau itu mahasiswa duluan yang mulai kayak pendemo yang duluan mulai kayak, bodoh amat. Itu nyawa lu lindes. Gila kali lu semua. Gak ada otaknya. Gimana sih? Mau lu? Gue suruh tiduran dulu di jalan, kita lindes bareng-bareng. Polisi tidur aja kita lewatin, sopan kok. Ini manusia lu lindes. Bubarin sih, bubarin. Kocak lu semua lu. Ya. Pada marah semua ya, termasuk Mas DU tadi malam. Saya meminta agar kejadian ini secepatnya diusut tuntas. Oknum Brimob yang melindas seorang ojol pada saat aksi 28 September 2025. Jujur ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Identifikasi secepatnya siapa sopir yang membawa mobil itu. Apakah ada instruksi dari atasan ataupun tidak? Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Kita semua bisa menyaksikan dengan jelas video itu bagaimana. Untuk teman-teman sekalian yang tidak ikut aksi, mari doakan teman-teman kita yang sedang berjuang di Jakarta. Semoga mereka diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dalam memperjuangkan hak rakyat. Amin, ya. Saya meminta agar kejadian ini secepatnya diusut tuntas. Lanjut ya. Ya Allah, kalian udah pada lihat mobil polisi nabrak ojol itu pas lagi demo ya? Yang ini guys, ditabrak sama dia. Ya Allah, gimana sih Indonesia ini? Polisi bangsat, polisi tolol. Dia jelas-jelas itu kau tabrak orang, masih kau jalankan itu mobil. Halo Indonesia, apakah Indonesia masih baik-baik aja? Itu di mana? Aku baca yang ditabrak sama mobil itu meninggal ya. Ada apa dengan dunia ini? Dengan Indonesia ini? Udah mending gak usah ada demo-demo lagi deh menurut aku. Jujur aja sih, aku sebagai rakyat Indonesia menyesal telah lahir di Indonesia Raya ini. Gila. Ya Allah, sampai kalian udah pada lihat mobil lahir di Indonesia ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue turut berduka, gue masih gak nyangka. Andromeda ya. Tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat sempat lihat videonya di media sosial. Ada satu yang terbaring di rumah sakit. Dan sekarang pukul 23 ada korban jiwa.
driver ojek online di tengah kerumunan yang terlihat kendaraan taktis. Ini fatal banget, Pak. Alat negara yang harusnya menjaga, melindungi setiap keselamatan jiwa seluruh peserta aksi, tapi betul-betul melakukan tindakan yang tidak terukur. Bayangin di tengah kerumunan dia nerabas dengan kecepatan. Bisa kita lihat video yang beredar. Kecepatannya udah salah. Sampai ada korban jiwa. Gua sangat berharap segera direspon, ditanggapi, diinvestigasi sesegera mungkin, Pak. Harus ada orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai eskalasinya meningkat. Iya, dari kecepatannya udah keliru ya. Di antara banyak kerumunan, kecepatannya terlalu tinggi. Itu yang pertama ya. Sehingga ya resikonya tadi sampai ketabrak tadi ya. Terus Mas Dewi juga mau mengklarifikasi berita, dan sudah cari beritanya. Kan ada satu video di mana salah satu korban tertabrak itu katanya selamat ya di rumah sakit gitu ya. Ternyata ini ada dua, bahkan ada 3 katanya korban ya. Yang satu lagi masih pelajar gitu katanya ya, anak STM apa gimana. Yang 2 ini ojol, sama-sama ojol. Cuman nggak tahu apakah kejadiannya ini yang tadi itu yang selamat atau yang satunya yang meninggal. Yang jelas yang satu yang selamat namanya Umar ya, yang meninggal namanya Afan. Jadi berita mengenai meninggal itu benar adanya. Memang ada yang meninggal ya. Cuma ada berita lagi yang ternyata selamat bukan meninggal. Ya itu memang benar juga. Cuman 2 orang yang berbeda guys ya. Yang satu namanya Umar, yang satu almarhum Afan tadi ya. Begitu guys ya. Jadi buat kalian supaya jelas saja. Lanjut ya. Nah ini Afan ya, keluarganya. Histeris ya. Nangis pasti. Kita yang nggak kenal aja nangis guys, apalagi keluarganya. Ini langsung digeruduk markasnya Brimob sama Gojek ya, apa namanya, ojek online. Tadi pagi sudah dikonfirmasi sih, mitranya Gojek katanya. Langsung digeruduk ya tadi malam juga. Emosi ya saya. Ini gimana cara pulangnya? Sampai malam. Dari terima perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh, tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya. Ini di video tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu pasukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal ke jalan terus tahu kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, bukan keadilan. Karena ini negara hukum, benar kan? Padahal ngomong baik-baik lah kalau ditemunya. Diam. Saya pulang dari ojol. Ya, saya pulang hari. Saya ngeliat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini semua minta keadilan. Berapa? Saya. Bukan. Apa itu? Nggak pakai pengeras suara teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat,
Kami mewakili Komandan Satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Ya pecat, harus dipecat itu. Ini bisa dibuktikan ya bahwa demonstran itu ternyata kalau ditemui diajak diskusi itu tidak anarkis. Menyampaikan pendapatnya, apa polisi nggak dipukulin? Enggak kan ternyata. Ya ternyata ya itu tadi di gedung DPR pun seandainya anggota DPR tuh ngajak diskusi atau mereka diajak masuk perwakilannya ya sebagian, insya Allah sebenarnya mungkin bisa mengurangi ya gesekan antara aparat dengan para demonstrannya. Ini nyatanya ya, bahkan dengan kondisi emosi, paling emosi, puncaknya emosi ini, ada rekannya meninggal karena dilindas ya, mereka masih bisa menahan diri nih ya dengan permintaan maaf polisi ya. Tapi pada saat sebelumnya kenapa nih nggak ada komunikasi seperti ini, komunikasi yang enak gitu loh. Ini miris sekali ya guys ya. Lanjut ya. Ini ya diumumkan. Jadi pelaku sudah kita amankan, jumlah 7 orang. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari Bipropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga, berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Iya. Jadi pelaku, ini masyarakat berharap polisi benar-benar profesional, walaupun ragu ya kita ya. Ya itu tadi ya, kepercayaan kita terhadap polisi itu udah setipis tisu. Propam dulu kita ingat ya, Kadif Propamnya aja dulu, aduh, masih ingat kasus Verdi Sambo ya. Modelan kayak gitu ya. Aduh, gimana nih kalau nggak ada reformasi di tubuh kepolisian nih, yang setipis tisu tadi bisa habis pak ya. Ya mudah-mudahan lah Propam profesional ya dihukum beneran. Nih mungkin perlu dievaluasi nih, yang seperti Propam ini yang menindak polisi ini harusnya mungkin harus dari luar institusi Polri kayaknya ya, supaya nggak ada ya apa namanya namanya sama-sama jiwa korsa namanya ya, itulah ya, nggak ngerti ya istilahnya di kepolisian tuh ya. Takutnya ada hal seperti itu ya, supaya di publik terlihat kerja apa, supaya ditindak gitu ya, tapi di belakang kita nggak tahu kan, seperti itu. Mudah-mudahan bisa profesional ya, amin ya. Oke, ini sebagai belum ya, nanti sebagai penutup kita ada dari Salsa Erwina yang memberitakan kasus ini di internasional ya, dengan bahasa Inggris. Tapi sebelumnya ini ada pernyataan dari ojol yang siap turun aksi tanggal 2 September nanti ya. Nih, dengerin tuh.
itu ya, tanggal 2 September ya. Kan demo lagi ini. Oh belum. Ternyata sampai sampai jam 4 subuh masih ramai guys tuh. Kenapa media nasional terlalu senyap untuk repot di Kuitang? Oh ini ngawal di Kuitang juga ya. Mungkin karena tadi pemeriksaannya katanya di Kuitang ya. Iya, media nasional kurang gimana gitu ya. Oke, bagi penutup ya. I live in Denmark, surrounded by peace, safety, and comfort. Every time I open the news from Indonesia, my heart shatters. Today, our brother is crushed by military trucks to death by Indonesian police. Civilians murdered for daring to ask for justice to their government. This all started by the government wanting to raise tax inhumanly to society, while 68% of Indonesians are still living in poverty with less than $8 per day. At the same time, they want to raise the parliament salary, which is already 38 times higher than the average monthly income of Indonesian society. We never know how much they truly earn because there has never been any transparency by the government to the people. Every protest are met with silence by the member of parliaments. In the same time, they are mocking us by calling us the most stupid in the world, moron, even peasants, while literally dance on top of our pain and injustice. They are silent in their palaces and mansions, while my brother and sister are silenced, crushed, and killed on the street. To the world, don't look away. I may live in comfort, but my heart stands with the people in Indonesia who are fighting for their rights and justice. Listio Sigit, the head of police in Indonesia. Tomorrow, bring the perpetrators to court. We don't want more blood to spill on the street. Do your fucking job. The government and president of Indonesia, every single blood spilled today is in your hand. You are killers. You were silent, ignorant, arrogance. You have death of humanity, death of empathy to those people who pay for the food on your table and your family. Share our story. Stand with Indonesia, because justice for Indonesia is justice for humanity. It's time to stop all this corruption madness in such a beautiful country. I live in Denmark. Ya, ini tentunya pesan untuk dunia internasional dari Salsa Erwina. Tadi Salsa juga mention nama Kapolri Listio Sigit dan juga pemerintahan Indonesia ya. Lakukan tugasmu, intinya seperti itu ya. Bawa ke pengadilan besok, seperti itu ya. Ya, ini seharusnya bisa ditindak dengan sangat-sangat tegas ya. Dan ngomong-ngomong, kalian dapat bonus video yang nggak tersensor tadi. Aduh, padahal Mas Dewi sudah cari-cari yang nggak terlalu ya, jelas ya, yang ada sensornya, tapi nggak apa-apa. Tadi dari Salsa ternyata ditampilin cuplikannya. Mas Dewi nggak expect tadi ya, cuplikannya yang ketabrak tadi ya. Oke, mudah-mudahan nggak dihapus sama YouTube ya guys ya. Kalian doakan juga. Ya, intinya yang terakhir ya, Mas Deus sekali lagi mau mengucapkan turut berduka cita buat keluarga korban dari almarhum Afan. Semoga amal ibadahnya diterima, lalu kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga tentunya dikaruniai ketabahan ya, keikhlasan bahwa ini merupakan takdirnya. Dan yang paling penting, semoga almarhum Afan dan keluarga mendapatkan keadilan ya. Polisi bisa bertindak profesional menghukum para pelaku, dan tentunya perjuangan dari Afan ya, perjuangan dari aksi 28 Agustus kemarin yang mengorbankan jiwa seorang Afan membuahkan hasil ya, dimana
banyak sekali orang yang berjuang sekarang ini menyuarakan pendapatnya, menyuarakan aspirasinya, berorasi, tetapi seperti dianggap angin lalu. Ya, semoga kita semua bisa mencapai tujuannya. Khususnya buat kalian yang joget-joget, ya, tolong dievaluasi tunjangan kalian. Ya, cukup. Ya, tunjangan kalian kalau menurut Mas Dew berlebihan. Bahkan Salsa Erwina berani debat, ya, membahas tentang tunjangan, ya, tentang seberapa penting tunjangan-tunjangan yang diterima oleh DPR itu, ya. Ada Salsa Erwina, luar biasa. Silakan kalau kalian ada yang berani anggota DPR berdebat dengan Salsa, ya, tentang tunjangan, ya. Kalau kalian merasa tunjangan itu benar atau tepat, ya, kalian mendapatkan tunjangan setinggi itu, ya. Karena di sisi lain banyak rakyat yang masih menderita, banyak rakyat yang masih nggak bisa beli beras buat makan. Luar biasa, ya. Terima kasih buat kalian semua. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.